Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Semoga selalu sehat. Yang ada di rumah, yang ada di kos, selalu memanajemen waktunya untuk belajar dan membantu orang tua tentunya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari filsafat dan konsep penelitian kualitatif. Nah, hari ini kita akan membahas filsafat dan konsep. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita nanti akan membahas tentang pengertian pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kita akan membahas apa itu filsafat. Dan yang ketiga, kita akan membahas unsur-unsur filsafat. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, nah di sini belum saya tulis ya. Kita akan membahas berkaitan dengan konsep penelitian kualitatif. Oke, dimulai dari pertama. Nah, ini. Pengertian berkaitan dengan pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Coba Tunjung, apa itu pengetahuan menurut Tunjung? Sastia, bisa jawab pengetahuan itu apa? Kira-kira teorinya? Tapi dengar suara saya apa enggak ya? Iya Pak, kedengeran Pak. Oke. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu terjadi karena adanya peranan objek di sekitar manusia dan juga peran alat indera manusia. Nah, pengetahuan itu didapatkan karena alat indera manusia. Nah, yang tahu namanya gula itu manis, yang namanya kopi itu pahit, yang namanya Tunjung itu cantik, atau Sastia. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah persepsi seseorang. Nah, yang namanya pengetahuan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Itu tergantung bagaimana dia mendapatkan pengetahuan melalui panca inderanya. Nah, kalau dikatakan ilmu pengetahuan, nah, pengetahuan itu sebenarnya sudah adanya ada sebuah ikatan atau ada sebuah kesepakatan. Nah, makanya di sini ilmu pengetahuan kumpulan dari pengetahuan dengan metode ilmiah untuk mengkaji kebenaran. Nah, ini ada metode ilmiahnya untuk mengkaji kebenaran. Nah, misalnya tadi kita bilang yang pengetahuan kita gula itu manis, semua orang akan mengatakan manis, iya, gula itu manis, gula itu mungkin rasanya enak, atau Tunjung itu cantik. Nah, berarti harus ada metode ilmiahnya, sehingga kalau ada metode ilmiahnya ini bisa diuji kebenarannya. Nah, metode ilmiahnya ini diantaranya berupa mungkin wawancara, mungkin observasi, atau mungkin bertanya kepada orang. Nah, tanya kepada, misalnya, tanya, Tunjung itu cantik, coba tanya kepada temannya yang cewek. Oh iya, cantik. Terus tanya kepada temannya yang cowok misalnya, Fajar, oh ya cantik. Nah, berarti ini sudah ada metode ilmiah. Nah, sehingga yang namanya ilmu pengetahuan itu pasti akan disepakati oleh banyak orang. Nah, berbeda dengan pengetahuan. Gitu ya. Oke, itu perbedaannya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, yang selanjutnya, untuk membedakannya antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu atas dasar metodologi. Nah, makanya kita mempelajari
metodologi penelitian kualitatif. Nanti kita akan membedakan atau mengkaji. Nah, di sini berkaitan dengan model-model, metode, aturan-aturan yang harus dipakai dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Nah, maka nanti kita akan mempelajari metode-metode penelitian kualitatif seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Nah, kalau dikatakan metodologi ilmu pengetahuan itu harus mempunyai ketiga hal sifat utamanya, yaitu sikap ilmiah. Kita kalau mempelajari metodologi harus mempunyai sikap ilmiah, harus rasional. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ini polanya, harus tersusun secara sistematik dan runtut. Nah, ini kalau kalian nanti mau melakukan penelitian kualitatif, ya dimulai dari observasi dulu. Nah, itu tekniknya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan triangulasi, validasi data. Nah, itu berkaitan dengan metodologi. Nah, selanjutnya, tadi kita membahas tentang apa itu pengertian filsafat. Nah, di sini, filsafat adalah berpikir secara kritis karena selalu berangan-angan. Filsafat itu terdiri dari kata philos dan lopos, artinya adalah cinta kebijaksanaan. Dengan kalian mempelajari tentang filsafat, maka kalian akan lebih bijaksana, akan lebih dewasa. Nah, seperti apa sih unsur-unsur filsafat itu? Kok kita bisa dikatakan kalau mempelajari filsafat menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana? Nah, ini kita lihat. Ada 4 unsur dalam filsafat. Yang pertama adalah ontologi, berbicara apa? Berbicara tentang sesuatu. Nah, misalnya kita berbicara tentang gula tadi. Nah, gula, ontologi, berarti sesuatunya atau objeknya itu adalah gula. Nah, secara epistemologi, bagaimana caranya mengetahui apa atau mengetahui gula itu bagaimana caranya? Nah, itu melalui melalui indera pengecapan atau lidah. Oh, gula manis. Nah, selanjutnya bagaimana caranya sudah tahu? Nah, berarti metodologinya atau prosedurnya. Nah, prosedurnya ini harus menggunakan kode etik. Kode etik itu berarti semuanya itu sama. Nah, berarti ini prosedurnya gula langsung diminum, oh manis. Gula ditambahi sedikit air, manis. Nah, seperti itu. Itu adalah berkaitan dengan caranya, cara untuk mengetahui sesuatu. Nah, terus yang selanjutnya berkaitan dengan aksiologi atau mengetahui kegunaan nilai sesuatu. Nah, guna itu tujuannya untuk apa? Nah, guna tujuannya yang tidak manis menjadi manis, untuk membuat kopi, teh, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kita. Kita kalau nantinya mau melakukan penelitian, kita harus memikirkan atau berpikir tentang unsur-unsur filsafat ini. Misalnya, kalian kalau mau melakukan penelitian berkaitan dengan topiknya. Nah, ini topiknya atau objeknya kalian harus memikirkan dulu. Misalnya ontologinya berkaitan dengan homeschooling atau objeknya tentang homeschooling atau yang akan kita teliti berkaitan dengan homeschooling. Nah, itu adalah ontologinya. Nah, terus selanjutnya epistemologinya berkaitan dengan cara mengetahuinya apa. Nah, bagaimana sih saya cara mengetahui homeschooling? Ya, berarti melalui penelitian. Nah, di sini epistemologi dikatakan mungkin penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, setelah itu berkaitan dengan metodologinya. Nah, prosedurnya bagaimana penelitian kualitatif itu? Nah, nanti akan dibahas di metodologinya ini. Nah, setelah itu juga kalian harus berpikir,
saya meneliti berkaitan dengan homeschooling, kira-kira tujuannya itu untuk apa sih? Kegunaannya itu untuk apa sih? Nah, di sini, ini yang membedakan antara penelitian kalian dengan penelitian yang lainnya. Atau di sini juga akan mengetahui penelitian kalian itu baik atau tidak itu bisa ditinjau dari aksiologinya. Atau berkaitan dengan kegunaannya. Kalian melakukan penelitian itu berguna apa enggak sih? Kalau enggak berguna ya percuma. Ya kenapa harus kalian melakukan penelitian? Makanya yang namanya penelitian yang baik itu adalah harus ada unsur kebaharuannya. Harus ada unsur kebermanfaatannya kepada masyarakat. Harus ada novelty-nya. Nah, itu bahasa ilmiahnya atau bahasa artikelnya. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang ontologinya. Kita membahas epistemologinya. Kita membahas metodologinya. Nah, di sini. Ini yang paling penting di sini ya, metodologi. Cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, inilah metodologi. Nah, terus aksiologi. Nah, oke, sekarang sudah ada 2 chapter atau subbab yang telah kita pelajari ya. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua berkaitan dengan filsafat. Yang ketiga berkaitan dengan konsep penelitian kualitatif. Nah, ini. Kita membahas tentang konsep penelitian kualitatif. Apa itu konsep penelitian kualitatif? Nah, di sini ada sekitar 4 yang saya sudah membaca dari berbagai sumber dan saya simpulkan. Biar kalian akan lebih detail memahaminya. Sini. Yang pertama, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang research. Research itu terdiri dari kata re dan search. Research itu kembali, search apa namanya ya? Intinya meneliti kembali. Nah, yang bersifat deskriptif. Nah, ini penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif, menjelaskan, mengeksplor, nah, dan cenderung menggunakan analisis. Nah, ini nanti juga kita akan membahas tentang analisis. Nah, ini proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Nah, kita harus memikirkan atau kita harus mengedepankan perspektif subjek. Makanya dalam penelitian kualitatif nanti ada partisipan, ada informan. Nah, kita akan membahas apa yang dikatakan partisipan itu di dalam penelitian kita seperti apa, begitu juga informannya. Oke, selanjutnya membahas tentang landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Ini berarti bahwa landasan teori itu sangat penting dalam penelitian kualitatif. Misalnya, kalau kita ingin meneliti tentang pengelolaan pembelajaran, nah ini paling banyak sekali diteliti oleh kakak kelas kalian ya. Yang namanya pengelolaan pembelajaran itu teorinya adalah berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Maka nanti dalam melakukan penelitian kalian harus berlandaskan teori ini. Nah, tadi misalnya di homeschooling. Misalnya tentang pengelolaan homeschooling. Nah, berarti nanti akan membahas perencanaan homeschooling seperti apa, pelaksanaan di homeschooling seperti apa, evaluasi di homeschooling seperti apa. Kita akan mempelajari itu. Karena landasan teori itu dijadikan sebagai pemandu fokus penelitian sesuai dengan fakta yang di lapangan. Oke, selanjutnya. Penelitian membangun sebuah gambaran yang kompleks dan menyeluruh atau holistik. Nih, peneliti juga menganalisis kata-kata dan melaporkan pandangan atau opini para informan. Nah, ini kalau kita melakukan
penelitian kualitatif harus holistik, harus menyeluruh. Kalau kita membahas tentang pengelolaan, ya ketiga aspek tersebut harus dibahas. Kalau kita membahas manajemen, nah manajemen menurut siapa dulu? Nah manajemen menurut Juju Sujana atau menurut Terry, nah itu juga harus disesuaikan dengan teori. Nah selanjutnya berkaitan dengan prosedur penelitian kualitatif. Nah prosedurnya adalah penelitian kualitatif biasanya didesain secara longgar, tidak ketat, sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari apa yang telah direncanakan. Seperti contohnya tadi ya, kalau kita melakukan penelitian pengelolaan pembelajaran kan ada 3 aspek tadi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tetapi di dalam pelaksanaan di lapangan, oh ternyata setelah melakukan penelitian tentang pengelolaan pembelajaran di sana hasilnya ternyata kok sangat baik atau sangat unik atau sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, berarti bisa saja kita menambahkan di dalam penelitian itu selain pengelolaan pembelajaran, kita menambahkan hasil pembelajarannya. Itu berkaitan dengan prosedur penelitian kualitatif. Nah, apabila mungkin ya, ini ada kasus kelas kalian dalam melakukan penelitian itu karena ada pandemi tidak diperbolehkan ke lapangan. Nah, tetapi setelah ada new normal diperbolehkan ke lapangan. Nah, padahal waktu dia ujian skripsi itu masih ini belum new normal. Berarti kalau ini sekarang sudah new normal, berarti data-datanya harus ditambahkan lagi karena sudah bisa melakukan observasi. Yang dulu belum bisa melakukan observasi, sekarang bisa melakukan observasi, berarti dimungkinkan kembali peneliti itu ini ke lapangan. Nah, itulah penelitian-penelitian kualitatif. Prosedurnya seperti itu. Dan yang namanya penelitian kualitatif itu ini tidak hanya sekedar mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya. Tapi penelitian kualitatif ini sebenarnya minimal harus dilakukan ini selama kurang lebih minimal 3 bulan. Tetapi semua itu juga tergantung kepada kemampuan peneliti itu sendiri dalam melakukan penelitian. Bisa saja mungkin saya dalam melakukan penelitian bisa 3 bulan, kalian bisa mungkin 4 bulan atau 5 bulan, seperti itu. Kalau penelitian kualitatif diterapkan hanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nah itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, itu berkaitan dengan pengertian pengetahuan, ilmu pengetahuan, berkaitan dengan filsafat dan konsep penelitian kualitatif. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini terakhir. Tujuan penelitian atau tujuan mahasiswa itu membuat skripsi. Nah, ini tujuan secara ilmiahnya ya. Pentingnya penelitian itu atau tujuannya adalah adanya pengetahuan baru. Makanya, kalau nanti kalian membuat skripsi, kalian harus mengetahui dulu atau mencari dulu penelitian-penelitian yang relevan atau penelitian yang hampir sama dengan penelitian kita atau penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, sehingga pengetahuannya yang dari peneliti terdahulu itu sama penelitian kita itu berbeda, ada unsur kebaruannya. Nah, di sini yang dinamakan novelty atau kebermanfaatannya tadi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan aksiologinya. Nah, terus yang kedua, dengan adanya penelitian itu bisa atau dapat meningkatkan oh, malah ada yang ketawa-ketawa ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan masukan untuk kebijakan.
Nah, kalau kalian nanti melakukan penelitian harus memberikan kebijakan kepada lembaga yang kalian teliti, kepada pemerintah, atau kepada yang lainnya. Oke, itu materi